Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza. Saya mahasiswa dari semester 6 Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini FKIP UHAMKA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai hasil tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi, di mana yang saya analisis ini merupakan TK Kartika 12 Jakarta Timur. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai administrasi kurikulum. Di sini terdapat pengadministrasian RKH. Dalam pembuatan RKH atau rancangan kegiatan harian, pada dasarnya TK Kartika mengacu pada Prota, Prosem, RPPM yang sudah dirancang sebelumnya, yang mana dalam perancangan tersebut mereka menjadikan kurikulum 2013 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pedomannya dalam mereka merancang. Kemudian ada pun kompetensi dasar yang ditetapkan oleh guru untuk dapat mengembangkan kemampuan, minat, dan bakat para siswa tersebut sesuai dengan tahapan usianya. Guru merancang kegiatan dari buku pedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 146 dan nomor 137 tahun 2014. Kemudian ada pun tema yang digunakan oleh TK Kartika 12 Jakarta Timur ini sama seperti pada lembaga-lembaga PAUD lainnya, yang mana tema yang diberikan kepada peserta didik itu harus dekat dengan lingkungan para peserta didik. Kemudian untuk alokasi waktu yang digunakan dalam setiap temanya juga mengacu pada kalender akademik yang sudah ditetapkan oleh TK Kartika 12 Jakarta Timur ini. Kemudian yang kedua yaitu pengadministrasian dokumentasi pembelajaran. Untuk dokumentasi pembelajaran di dalam kelas yang digunakan oleh TK Kartika 12 Jakarta Timur yaitu dengan mendokumentasikan melalui audiovisual, yaitu berupa rekaman video ataupun melalui visual berupa gambar foto anak saat melakukan kegiatan yang biasa diabadikan oleh para orang tuanya. Kemudian setelah difoto nantinya akan disebarluaskan melalui WhatsApp, grup WhatsApp para wali murid. Karena di sana dapat dikatakan para pendidik itu memiliki jumlah yang cukup minim, sehingga untuk mengabadikan foto atau video itu para guru meminta tolong kepada orang tua murid untuk memfotonya. Hal tersebut bertujuan untuk dapat memudahkan guru untuk dapat memberikan informasi mengenai pengumuman kegiatan belajar mengajar serta hasil belajar anak setiap harinya. Serta dokumentasi juga dapat disimpan oleh guru agar nantinya dapat dievaluasi di dalam forum evaluasi proses pembelajaran maupun evaluasi untuk para peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu pengadministrasian evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi yang ditetapkan oleh TK Kartika 12 Jakarta Timur ini menggunakan penilaian checklist, anekdot, kemudian deskripsi yang dituliskan oleh guru-guru. Pada setiap harinya guru melakukan penilaian di lembar penilaian siswa. Pada penilaian tersebut guru terlihat benar-benar menilai secara otentik, kemudian objektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan prinsip dalam melakukan penilaian. Serta kemudian setelah terkumpulnya guru menaruh penilaian tersebut ke dalam sebuah berkas yang disebut dengan portofolio, yang mana portofolio itu merupakan kumpulan data serta informasi mengenai perkembangan anak maupun peristiwa di setiap harinya. Dan di dalam portofolio itu diurutkan berdasarkan hari, kemudian tanggal, bulan, dan tahunnya. Dan saat pembagian rapor, maka portofolio itu akan dibagikan kepada para wali selanjutnya mengenai administrasi kesiswaan, di mana di sini terdiri dari kegiatan penerimaan siswa baru. Untuk kegiatan penerimaan siswa baru yang biasa dilakukan oleh TK Kartika 12 Jakarta Timur ini yaitu dengan mengadakan promosi melalui media cetak seperti membagikan brosur ataupun media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Kemudian promosi juga dilakukan dengan WOM atau singkatan dari word of mouth, atau yang dapat disebut dengan promosi dari mulut ke mulut. Dari promosi WOM tersebut sangat efektif. Terlihat pada saat orang tua siswa turut mendaftarkan para anaknya di TK tersebut, mayoritas dari mereka mengatakan jika ia mengetahui TK tersebut berdasarkan dari informasi dari kerabat maupun saudara-saudara ataupun keluarganya. Kemudian untuk melengkapi administrasi penerimaan siswa, orang tua murid harus mengisi beberapa biodata yang terkait
diatur di dalam Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Tertera di dalam bab 5, pasal 13, 14, dan 15 mengenai pelaksanaan pembelajaran. Di TK Kartika terlihat telah mengaplikasikan pembelajaran melalui bermain yang secara interaktif, inspiratif, serta menyenangkan. Kemudian juga pada pembelajarannya tersebut sangat kontekstual dan berpusat pada anak. Walaupun para guru di dalam pelaksanaan tersebut harus terus berlatih agar dapat menginovasikan pembelajaran agar lebih menarik perhatian peserta didik. Adapun bahan ajar serta alat permainan edukatif yang digunakan di dalam pembelajaran di dalam kelas sudah diterapkan di dalam kelas. Tetapi di dalam kelas tersebut masih sering menggunakan lembar kerja siswa atau LKS. Kemudian adapun waktu pelaksanaan pembelajaran anak usia dini yaitu untuk usia 2-4 tahun yaitu 360 menit per minggu atau 180 menit untuk 5 pertemuan per minggu. Kemudian di dalam penerapan di TK Kartika tersebut dalam pelaksanaan di kelas A dan B, karena memang di sana hanya terdapat kelas A dan B saja, para peserta didik melaksanakan pembelajaran mulai dari pukul 7.30 sampai dengan 10.30 atau 11.00 waktu Indonesia Barat dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Serta di dalam pelaksanaan pembelajaran juga para guru menerapkan 3 langkah umum pembelajaran seperti kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Serta para guru juga selalu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan seperti RPPH. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan kelulusan siswa. Untuk pelaksanaan kelulusan siswa ini bagi peserta didik selalu diberikan atau dilakukan pentas seni atau pensi setiap tahunnya untuk para peserta didik di kelompok B. Karena pada dasarnya pensi ini adalah kegiatan penutup bagi para peserta didik yang menginjak atau akan lulus dari lembaga PAUD tersebut, sehingga yang diperuntukkan untuk pentas seni ini yaitu untuk kelompok B. Hal ini selalu diterapkan dan dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan sebuah kenangan untuk anak. Serta di dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan seperti bernyanyi, menari, bahkan bermain drama. Karena anak-anak tersebut akan keluar dan meninggalkan lembaga PAUD tersebut, sehingga para peserta didik memberikan sebuah kenangan-kenangan yang indah agar anak dapat mengingatnya di kemudian hari. Hal tersebut bertujuan untuk anak-anak dapat memperlihatkan hasil belajar anak selama di sekolah. Kemudian menurut saya kegiatan tersebut sangat-sangat baik dilakukan di jenjang PAUD, sebab dengan adanya kegiatan tersebut dapat memberikan motivasi untuk anak agar dapat memperlihatkan bakatnya dan dapat memotivasi anak untuk melanjutkan ke jenjang sekolah dasar. Kemudian dari kegiatan kelulusan tersebut juga dapat memberikan kenangan yang indah untuk para. Itulah pemaparan dari saya mengenai analisis administrasi dan supervisi yang dilakukan di TK Kartika 12 Jakarta Timur. Semoga dengan adanya video pemaparan ini dapat memenuhi tugas ujian tengah semester 6 dengan mata kuliah